誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Manga Tokyo Revengers Chapter 229 berakhir dengan sebuah ending yang sangat menggantung sekali. Di mana pada akhir chapter tersebut, kita diberikan 3 buah pilihan besar mengenai kelanjutan dari ceritanya yang akan muncul pada chapter 230 nanti. 3 pilihan tersebut adalah: yang pertama, apakah pada chapter selanjutnya Terano akan kembali bangkit? Dan ronde kedua dari pertarungan antara Kawaragi Senju melawan Terano Minami akan kembali dilanjutkan. Karena mau bagaimanapun, Terano adalah salah satu dari 3 dewa terkuat penguasa Tokyo. Dan juga Terano adalah orang yang sudah terbiasa berkelahi serta membunuh. Bahkan pada saat usianya masih 5 tahun. Walaupun dengan alasan sudah kelelahan akibat pertarungan sebelumnya ketika melawan Wakasa dan juga Benkei, tetap saja sangat tidak masuk akal sekali jika ternyata seorang Terano yang tidak tertandingi bisa dengan mudah dikalahkan oleh seorang Kawaragi Senju. Lalu kemungkinan yang kedua, pada akhir chapter 229, dalam salah satu panel manganya, terlihat Akashi Takeyomi yang sangat kaget sekali setelah mengetahui kemampuan atau kekuatan asli yang selama ini disembunyikan oleh Kawaragi Senju. Nah, berdasarkan bocoran pada panel manga chapter 230 yang sudah pernah diposting oleh Ken Wakui, terdapat potongan gambar dari salah satu karakter penting yang ada di manga Tokyo Revengers ini. Di mana dalam gambar itu terlihat seorang anak kecil yang sedang berdiri di atas puncak tiang permainan anak-anak. Berdasarkan hal itu, maka muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah Akashi Takeyomi kembali teringat dengan Shinichiro Sano setelah melihat kemampuan asli dari Kawaragi Senju? Karena yang selama ini kita ketahui adalah Shinichiro Sano merupakan karakter yang sangat lemah sama seperti Takemichi. Tapi kenyataannya Shinichiro mampu menyatukan 2 geng besar penguasa Kanto dan akhirnya sampai berhasil menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang, serta berhasil menguasai seluruh dunia berandalan di Jepang. Akan sangat menarik sekali dan akan menjadi sangat masuk akal sekali jika ternyata Shinichiro Sano mempunyai kemampuan terpendam yang sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kawaragi Senju. Jadi kesimpulannya, apakah pada chapter 230 nanti manga Tokyo Revengers akan kembali menceritakan mengenai kisah flashback atau kisah masa lalu dari Shinichiro Sano berdasarkan sudut pandang dari Akashi Takeyomi. Kemudian pilihan cerita ketiga yang akan muncul pada chapter 230 adalah: apakah pada chapter 230 nanti akan terjadi pertempuran besar antara Kakucho melawan Sano Manjiro alias Maiki? Dan apakah pada chapter 230 nanti Kakucho akan menceritakan mengenai kisah masa lalunya ketika dirinya bersama dengan Kurokawa Izana? Nah, berdasarkan 3 kemungkinan tersebut, pada video kali ini kami akan membahas secara mendalam salah satunya, yaitu pertempuran antara Kakucho melawan Sano Manjiro. Oleh karena itu, buat kalian yang tertarik dan mau tahu lebih dalam mengenai semua pembahasan tersebut, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Pada tanggal 21 Oktober 2021, bocoran panel untuk chapter 230 sudah dibagikan. Jika kalian ingat lagi, selain Shinichiro Sano, masih ada satu anak kecil berambut hitam yang memiliki potongan rambut dan cita-cita yang sama dengan Shinichiro Sano. Orang itu adalah Hito Kakucho. Pada panel manga ini, Kakucho pada waktu kecil memang terlihat mirip sekali dengan Shinichiro Sano pada waktu kecil. Bedanya, pada wajah sebelah kiri Kakucho terdapat sebuah bekas luka akibat kecelakaan yang menimpa dirinya hingga menewaskan seluruh anggota keluarganya. Berdasarkan hal itu, maka bisa saja anak kecil yang ada pada panel ini ternyata bukanlah Shinichiro Sano, melainkan anak kecil itu adalah Hito Kakucho. Ya, apapun itu, entah itu Shinichiro Sano ataupun itu Kakucho, yang jelas pada chapter 230 nanti, kita akan kembali melihat sebuah cerita atau kisah flashback masa lalu dari salah satu karakter yang ada pada manga Tokyo Revengers ini. Selain semua hal di atas, jika memang pada chapter selanjutnya yaitu chapter 230, 231, ataupun 232 terjadi pertempuran besar antara Sano Manjiro melawan Kakucho, sebenarnya sudah sangat jelas sekali siapa yang akan memenangkan pertempuran di antara keduanya. Ya, benar banget. Maiki lah yang sudah pasti akan memenangkan pertempuran tersebut.
Namun kami rasa Kakucho bukanlah orang yang sangat bodoh. Menurut kami, tujuan Kakucho menantang bertarung Maiki secara langsung bukanlah karena dirinya ingin menang dan mengalahkan Maiki. Tapi Kakucho menantang Maiki bertarung dengan tujuan untuk mencari tahu apa tujuan sebenarnya dari Sano Manjiro. Dan apakah Maiki layak atau pantas menjadi pemimpin dari para mantan anggota geng Tenjiku lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, jika di masa depan, semua mantan anggota geng Tenjiku yang masih hidup bergabung ke dalam Bonten dan berada di bawah kepemimpinan Sano Manjiro. Jadi tidak peduli siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertempuran di malam ini, sudah pasti semua mantan anggota geng Yokoma Tenjiku akan bergabung bersama Maiki dan membentuk sebuah geng baru yang bernama Bonten. Kakucho sendiri sebenarnya sangat tidak setuju bergabung ke dalam geng Rokuhara Tandai dan hanya bersedia bergabung karena dirinya dikalahkan oleh Terano pada pertempuran sebelumnya. Bahkan menurut Ran Haitani, Kakucho sama sekali tidak pernah mau mengikuti perintah dari siapapun dalam hidupnya, kecuali perintah dari Kurokawa Izana. Namun jika harus memilih antara Terano dan Maiki, sudah jelas Maiki lah yang akan dipilih oleh Kakucho untuk menjadi pemimpin dari mereka semua. Walaupun tidak memiliki hubungan darah, Izana adalah orang yang sudah dianggap sebagai saudara kandung oleh Sano Manjiro, Emma, dan juga Shinichiro Sano. Apalagi di masa depan Bonten, Maiki sendirilah yang mengambil atau meniru persona serta kepribadian dari Izana Kurokawa. Maka sudah bisa dipastikan, jika pada masa depan Bonten tersebut, Maiki lah orang yang meneruskan cita-cita dan harapan dari Kurokawa Izana untuk bisa menjadi berandalan nomor 1 serta menguasai seluruh dunia berandalan di Jepang. Oh iya, buat yang lupa ataupun belum tahu apa cita-cita Izana, di sini kami coba untuk ingatkan kembali ya. Cita-cita dari Izana adalah untuk membuat sebuah rumah atau organisasi bagi anak-anak yang telah dibuang atau dikhianati oleh keadaan serta lingkungannya. Atau simpelnya, Izana ingin membuat sebuah organisasi di mana orang-orang terbuang dan orang-orang yang tidak memiliki siapa-siapa, seperti dirinya sendiri, Kakucho, Ran, Rindo, Mochizuku Kanji, dan juga anak-anak lainnya agar dapat berkumpul, mempunyai tempat kembali, dan bisa saling melindungi satu sama lain. Konsep yang sama seperti konsep panti asuhan, di mana Izana berperan sebagai pelindung bagi semua anggotanya dari ancaman berandalan lain di seluruh Jepang. Itulah alasan kenapa Izana ingin sekali menjadi raja dan penguasa di seluruh dunia berandalan. Tujuan yang sama bukan dengan tujuan dari Maiki? Di mana Maiki ingin menguasai seluruh dunia berandalan dan menjadi berandalan nomor 1 di Jepang demi bisa melindungi semua teman-temannya. Ketika Maiki sudah berada di puncak, maka dia bisa mengendalikan pergerakan di seluruh dunia berandalan dan juga di dunia kriminal. Maiki pun bisa memastikan tidak ada berandalan lain yang berani mengganggu kehidupan normal dari semua teman-temannya yang lain. Sebuah tujuan yang sangat mulia, namun dieksekusi atau dijalankan dengan cara yang salah. Itulah alasan kenapa Kakucho menantang Maiki bertarung. Setelah tahu apa tujuan Maiki yang sebenarnya, dan setelah Terano Minami berhasil dikalahkan atau malah terbunuh pada malam festival Tanabata ini, maka selanjutnya Kakucho akan ikut dengan Maiki dan bersama-sama akan mewujudkan impian dari Kurokawa Izana. Jangan lupa, di masa depan Bonten, Kakucho lah yang menjadi orang nomor 3 sekaligus orang yang paling dipercaya oleh Sano Manjiro. Kakucho bahkan tahu mengenai semua hal tentang Maiki yang tidak diketahui oleh para anggota Bonten lainnya. Contohnya, mengenai janji para mantan anggota geng Tokyo Manji untuk bertemu lagi setelah 12 tahun berlalu. Bahkan di salah satu momennya, Kakucho datang menghampiri Maiki yang sedang duduk seorang diri di bawah sinar rembulan dan bertanya kepada Maiki kenapa dirinya tidak datang dan bertemu lagi dengan para mantan anggota Tokyo Manji sesuai dengan janjinya dulu. Jika di Tokyo Manji Draken adalah hatinya Maiki, maka di Bonten Kakucho lah yang menjadi hati dari Maiki. Terlepas semua kekacauan yang ditimbulkan oleh Sanzu dan para anggota Bonten lainnya, Kakucho lah yang terus berusaha menjaga Maiki agar tetap waras. Nah, menurut kalian dari ketiga skenario di atas, atau dari ketiga kemungkinan cerita yang akan muncul pada chapter 230 nanti, cerita manakah yang akan benar-benar hadir dan dimunculkan secara langsung oleh Ken Wakui pada manga Tokyo Revengers chapter 230? Jangan lupa share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.